Oke, halo semuanya. Eh, Biasa di konten ini itu kita ada rapid question. Lebih memilih panjang atau pendek. Cinta itu sebenarnya keyakinan atau logika. Kali ini ada orang yang sebenarnya bukan orang lain sih, Orang-orang sawah. janganlah. Tapi kali ini edisi pengen ngobrol bareng sama my best friend Amin. Mantap. biar kayak apa, Ada interaksi, nggak kaku lah mas. biar kayak apa namanya, seorang entertainer, Iya kan, kalau internet kita harus show up gitu. show up dan juga Caper. ramah. Ramah, maaf. Ramah. Ramah. Menyapa para penonton ya kan. Para penonton. Jadi Amin ini bukan orang yang baru di pertemanan yang ada di dunia ini. Emang selama ini bukan di dunia. Asalnya ada transisi dengan pertemanan, ada transisi antara dunia dan non dunia aja itu. Apa sebutannya tidak tahu aku. Nah, Amin ini teman dari SMA. SMP sih kenal, tapi baru dekat SMP SMA. itu tidak kenal Ya, baik. Tahu. Ya dulu kita nak bahas apa ini? Kan aku baru present kau dulu. Oh iya. Present dulu, Ekoni. Jangan langsung nembak lagi dulu. Ya, kalau ini pembangnya. Iya, sabar. Mau lahat gitu. Iya. Amin ini di SMA itu 3 tahun. 3 tahun sekelas. Sebenarnya kami sekelas itu karena Insiden. Bukan. insiden bisa Oh, jadi. insiden bisa jadi ya. Negara api menyerang. Oh. Maksudnya yang mana tuh? Ya ada negara api lah. Oh, nyerang. Nyerang. Tiba-tiba masuk kelas cak itu. Kita di kelas. Nggak di kelas. Nah, tiba-tiba dia ini negara api dia nih. Nah, nyerang kita. Padahal kita uangnya damai cak itu kan. Nah, terus muncullah. Sudah. Bisa diterima mungkin ya. Nah, muncullah bisa. Jadi kita sekelas dan bareng. Itu sebenarnya gara-gara mungkin kecerdasan yang terbatas gini gitu nih Ya. dibanding apa nih standar kecerdasan menurut orang. Kalau misalnya memang kecerdasan salah satu antara aku atau Ahmad itu lebih tinggi, mungkin nggak bakal sekelas sih. Yo, Benar. jadinya kita bertemu terus ditakdirkan bareng terus. Maksudnya ditakdirkan ketemu terus ya? ketemu ya, bareng salah pula lagi. kaum yang sensitif. Sodom. kaum yang sensitif. Itu sensor ya? Jangan lupa sensor. Ya. Pertama Mineh, kan kita kenal lama. Jadi aku udah kayak basa-basi. Biasa di konten ini itu kita ada rapid question. Bukan rapid test. Kalau rapid test COVID kan. Alhamdulillah aman. belum pernah sih. Yo. Ini rapid question. Jadi ada 5 pertanyaan lagi kau milih dan kita Colok di hidung tuh. ngapa? Rapid test. Itu antigen. Rapid antigen ya, beda. Ini kita diskusikan apakah benar arah hari ini Amin ini benar wongnya cak ini, wongnya seperti ini gitu. Siapa tahu kan ada yang wah, yang Amin ini ternyata begini. Waduh. Namanya kaget. Ini sepenebaan aku baik. Aku menebak terus didasarkan dengan pengalaman ataupun dari sebuah ilmu psikologi yang mana psikologi ini aku ilmu yang aku suka. Tapi aku udah ahli. Aku cuma suka. Oke, kita mulai nih. Oke. Pertama, lebih milih siang atau malam? Malam. Yang kedua, lebih milih ramai atau sepi? Karena aku orangnya ambivert. Ambivert. Iya, ambivert benar terus. Jadi
ramai itu dalam kategori jangan terlalu ramai. Jadi ya dalam suatu hal yang apa ya, ya nggak terlalu ramai tapi nggak terlalu sepi gitu kan. Jadi tetap kondisional sih, lebih kondisional sebenarnya. Tapi kalau kadang-kadang disuruh milih sepi ramai. karena kalau sepi ya hening gitu kan. Cuma memang untuk healing atau apa, untuk menyembuh kalau misalnya lagi jenuh atau mah oke lah kalau sendiri gitu. Tapi by the way tadi milih ramai ya. By the way ini di tempat Amin, di rumahnya ini daerahnya sepi tapi rame. Apa yang rame? Rumahnya rame. Rumahnya bukan yang lain ya? Kan lah padat di sini. Padat. Tapi suasananya sepi, jadi enak untuk bikin konten. Kalau kita bikin konten di pasar kan, di mall kan berisik. Kita bukan bikin konten ini kayaknya. Ngeprank Kalau di pasar kan rame soalnya korban gitu kan. Kita buat social eksperimen. Anyway, itu tadi yang kedua. Terus yang ketiga lebih milih ini warna ya. Lebih milih hitam atau coklat. Hitam. Terus yang keempat lebih memilih panjang atau pendek. Jangan pikirannya traveling ya. Jangan. Panjang. Karena Ya, panjang. terus lebih milih jauh atau dekat. Dekat. Oke, kita bahas. Nah, yang pertama tadi apa tadi yang pertama apa bu? Apa yang pertama tadi? Yang pertama tadi Pilih siang atau malam? Gue ngomong malu. Kau ya. Amin milih malam. Siang atau malam? Ini tebaan aku ya ini. Tipe-tipe kau ketika kau milih malam dengan pengalaman kau, berarti kau gak suka keadaan-keadaan yang panas, yang apa namanya, apa ibaratnya itu ya, kau buat kau udah tahan ya kan. Kalau malam itu kan keadaannya kan adem, terus hawanya tenang gitu. Jadi kalau lebih enak untuk ngapa-ngapa itu di malam hari. Benar. Dan kemungkinan juga kau ketika malam itu menjadi apa, sarana atau menjadi tempat untuk kau berpikir, mengasah apapun, terus dia lebih semangat deh pas malam hari. Benar. Oke, jadi timing Amin itu malam. Terus yang kedua tadi ramai atau sepi? Kau milih ramai. Walaupun tadi dengan alasan yang 50-50 ya. Disambung ke dengan malam tadi, berarti sebenarnya keramaian itu kau pengen ke sebagai apa? Sebagai hal yang punya dampak ke kau gitu. Entah itu positif atau negatif kau terima galau, tapi yang penting ada wong gitu. Kalau sepinan itu kau malah gak bisa ngapa-ngapain, kau malah gak bisa, ya udah bisa mengapoi. Kalau ramai itu jadi ada kemungkinan. Karena ya agak memang sebenarnya dari seluruh pertanyaan itu memang jadi satu rantai. Memang aku kan mengarah ke situ. Ya, karena ada satu hal. Terus yang ketiga tadi warna hitam atau coklat. Mungkin kebanyakan testimoni, kebanyakan pertanyaan itu hitam atau putih. Tapi aku ganti putihnya jadi coklat. Karena topi? Oh bukan. Bukan. Karena aku nginah kau tuh orang yang suka tantangan. Filosofi hitam itu kan suatu warna dasar yang kalau kita nak buat goresan di situ itu akan menjadi netral dengan warna cerah yang lain. Kalau putih dia akan ternodai karena corak putih itu kan kayak bersih ya, filosofi itu bersih segala macam. Kalau hitam ini kita nak warnai merah putih, hal-hal yang baik, hal-hal yang buruk tidak apa-apa. Yang penting lagi kita dapat pelajaran, terus kita buat perpanjangan lagi. Kalau coklat tidak dipilih.
Karena coklat itu gelap tidak juga, terang tidak juga. Aku kira kau tadi akan membeli coklat karena kau kondisional. Ternyata tidak. Amin adalah orang yang punya prinsip pada dasarnya. Terus yang selanjutnya apa tadi? Oke, lewat dulu. Lebih milih panjang atau pendek? Memilih panjang. Tebakan aku, panjang ini adalah sebuah pemikiran yang masa depan gitu. Sedangkan pendek ini adalah pemikiran yang jangka pendek lah. Kau akan mempertimbangkan hal yang panjang. Karena dalam filosofi panjang itu, kalaupun kita merasa tidak mampu, kita bisa potong. Tapi kalau kita milih pendek, kita akan susah untuk memperpanjang. Karena yang kita harus pilih adalah pendek. Misal kita sudah berencana punya Apo misal. Tapi kalau tidak bisa terrealisasi, kita bisa ganti dengan yang lain. Tapi kalau kita berencana untuk besok baik, sedangkan besok kita sudah keteteran, apa kabar untuk hari-hari berikutnya? Kemungkinan itu. Tebak aku. Terus yang terakhir tadi, jauh atau dekat, yang kau pilih adalah dekat. Jauh itu suatu jarak yang kadang susah digapai kalau kita tidak sanggup. Sedangkan dekat itu adalah sebuah jarak yang paling mudah dijangkau walaupun keadaannya susah dan senang. Yang penting bareng, yang penting dekat. Kalau jauh itu kan ya cak mana uang jauh itu kan. Uang jauh tuh kita tebak-tebakan terus. Dia nih cak mana, jadi akan menjadi beban pikiran yang menguras tenaga, menguras pikiran. Kira-kira dari analisa aku tadi, apakah lumayan betul atau sudah betul? Bener, lebih ke ya 90% benar. 90%. Jadi tanpa kita sadari sebenarnya kita memilih itu kan karena hidup ini pilihan. Nah, ketika kita memilih itu kan ada pemikiran di kita bahwa aku akan lebih baik di sini daripada di sini. Itu alasan psikologi. Jadi katanya tadi 90% benar. Oke. Jadi sebenarnya ini lah pengen lama sih ngobrol sama kawan. Apalah sebenarnya diobrol dulu, kepikiran untuk ngobrol tentang tentang keadaan ekonomi yang mana kau ini juga basic ilmunya kan ekonomi. Waktu Ramadan sih kepikiran itu. Aku kan pernah ngomong Ramadan itu adalah bulan yang konsumsi dan juga produksi ekonominya itu tinggi. Padahal di situ uang, apalagi kayak pandemi ini, sebenarnya jam kerja diperdikit, kemudian uang capek dan sebagainya, tapi geliat produksi dan konsumsinya tuh, distribusi juga itu tinggi. Kan sebenarnya luar biasa dibanding bulan-bulan lain loh. Dan ini berlangsung selama sebulan penuh. Kalau misal tahun baru kan cuman pas tahun baru juga ya. Kalau misal hari apu kan pas tanggal-tanggal tertentu. Nah itu yang pengen aku bahas waktu itu. Kalau sekarang ini nak bahas tentang cinta, tapi spesifik yang pengen dibahas ini, cinta itu sebenarnya keyakinan atau logika. Sebelumnya menurut Amin cinta itu sih? Kalau dikata cinta itu apa sih, tergantung masing-masing. Walaupun kalau kata Agnes Monica itu cinta itu tak ada logika, tidak bisa juga salah. Mungkin dia ngalamin itu selama dia menjalani percintaan. Cinta tak ada logika. Cinta tak ada logika. Tapi kalau misalnya kita ngalamin sendiri beda juga pasti. Kita secara sadar, mungkin secara ini ya kita merasakan cinta itu. Jadi definisinya beragam ya? Beragam. Kalau bagi kau Dewa? Bagi aku cinta
susah jadi kata ke cinta itu nggak bisa didefinisikan. Cinta tidak bisa didefinisikan. Karena ya walaupun kita mendefinisikan belum tentu bagi orang lain itu benar. Pendapat orang berbeda-beda terhadap definisi cinta. Jadi mengapa cinta itu tidak bisa didefinisikan? Perasaan, emang kamu bisa mendefinisikan bahwa perasaan ini benar terhadap dia memang benar? Ini mungkin terlalu cuma sekedar suka. Atau mungkin cuma sekedar maaf berubah dari bahasa Indonesia. Enggak apa ya? Enggak apa. Karena lebih enak jelasin kalau bahasa Indonesia. Cinta itu ya mungkin dia mengalami cuma sekadar suka tiba-tiba hilang perasaannya di tengah jalan, itu nggak bisa dikatakan cinta. Tapi kalau cinta itu menjadi sebuah perjalanan, kau setuju nggak? Perjalanan hidup atau ya journey sebuah perjalanan. Maksudnya kayak misal orang kan tadi ada yang sekedar suka, ada yang sudah menjalani tapi akhirnya tidak bertahan. Berarti kan kalau disimpulkan itu adalah proses, itu adalah perjalanan. Oh ya, paham. Nah, kau setuju tidak kalau salah satu definisinya itu? Setuju kan? Dan itu apa ya? Cinta itu kan bukan cuma cinta terhadap pasangan. Iya. Terhadap Tuhan mungkin. Terhadap Rasul, terhadap keluarga ataupun teman. Semua tuh kalau kita itu cinta itu bisa universal. Dan ngapa aku sering bahas tentang cinta, karena menurutku Tuhan itu kan menciptakan manusia itu dengan kasih dan sayang. Jadi fitrah atau kesucian manusia itu adalah dengan kasih dan sayang. Ketika kasih dan sayang itu sama dengan cinta. Nah, maka ketika cinta ini kita gaungkan, maka dunia ini bisa berjalan dengan cinta. Jadi wong tidak asal mengejar wong lain, tidak asal marahi wong lain, tidak senang sama wong lain. Kalau dia memang ada cinta, dia pasti akan berpikir bahwa bel-bel kita ini adalah wong yang punya rasa untuk bersama aja. Kalau untuk bersama mungkin kurang tepat ya, Mas. Dan maksudku bersama itu kan sebagai ciptaan Tuhan. Oh ya maksudnya kita kan bertetangga, bersahabat, bahkan kita punya kontak WA itu kan salah satu bersama, menjadi komunikasi sama orang yang kita kenal. Nah, jadi itu alasan aku kenapa aku sering bahas cinta. Anyway, balik lagi ke soal cinta tadi. Ketika cinta itu jadi sebuah perjalanan, maka perjalanan itu kan harus diyakinkan. Kau lebih mendahulukan keyakinan atau logika kau? Keyakinan dan atau logika? Keyakinan. Lebih mendahulukan keyakinan. Kenapa sih? Emang tipikal itu aku. Jadi dari dulu sampai sekarang kadang-kadang walaupun mungkin dalam logika, ini kayaknya emang muncul perasaan tiba-tiba ini kayaknya cinta. Tapi ketika menjalani ataupun mungkin ya bukan menjalani hubungan tapi PDKT mungkin atau apa, secara keyakinan itu kan kayaknya nggak yakin. Kayaknya ini cuma sekedar lewat atau mungkin perasaan yang sementara gitu, atau ya bukan perasaan yang benar-benar kita cari gitu. Itu bisa jadi suatu hal ya, itu karena itulah kenapa memilih keyakinan tadi. Berarti kau akan menghitung seberapa yakin dulu sebelum kau memutuskan untuk mencinta. Karena gunanya menurut kau itu untuk apa gunanya ketika kau menghitung keyakinan itu? Guna. Kegunaannya untuk apa? Di ini sih mengantisipasi adanya penyesalan di akhir. Ketika kita mengikuti logika tapi kita tidak yakin, itu bisa jadi suatu penyesalan di akhir. Mungkin dia kita kasus bukan cuma dalam satu, mungkin ketika dia sudah menjalin hubungan yang lama atau mungkin kalau jenjangnya serius, tapi karena dia mengikuti perasaan yang ternyata bukan perasaan keyakinan juga perasaan sih sebenarnya. Lebih ke pikirannya gitu kan, bahwa ini namanya cinta, mungkin kita bisa jalani dulu segala macam, tapi akhir-akhirnya juga cerai mungkin atau apa,
kan tidak dilandasi dengan keyakinan, bisa kan, karena tidak dilandasi dengan keyakinan tadi, mungkin bisa jadi buat penyesalan di akhir. Tapi bukankah ketika dia didasari dengan logika, maka risiko sakit hatinya itu tidak terlalu sakit dibanding dengan dia didasari dengan keyakinan? Benar nggak? Misal kalau dia didasari dengan logika, misal aku suka dia karena dia punya pekerjaan, si cewek misal atau si cowok misal, jadi bisa secara kebutuhan memenuhi itu. Terus secara style kita sama, secara pendidikan kita sepemikiran, itu kan logika kalau sedangkan keyakinan kan lebih kepada dalam hati kita, dalam apa yang kita yakini gitu. Tidak peduli dengan hal-hal yang berbenturan yaitu kaya miskin, pintar bodoh, apa segala macam, itu tidak berkemungkinan. Nah berarti kan sebenarnya kalau ada kemungkinan dan potensial untuk berpisah, maka yang lebih menyakitkan adalah berpisah padahal sebelumnya dia tuh udah yakin, dibanding dengan berpisah karena dia cintanya udah cinta logika. Benar gak? Kayaknya emang harus dilakukan berbarengan. Jadi kau sekarang lebih mempertimbangkan lagi? Bisa sih. Karena baru terpikir sih sebenarnya, juga sih sebenarnya kalau antara logika dan keyakinan berarti memang harus berbarengan. Ketika ya mungkin bisa mungkin sih keyakinan didatangkan ketika logika itu sudah apa ya ngomongnya, ketika apa logikanya sudah mencukupi, sudah sefrekuensi. Bisa jadi, pokoknya berkata mungkin kalau secara pemikiran mungkin ya secara nalar mungkin keyakinan disebabkan karena logika yang sudah masuk akal gitu mungkin. Kan bisa gitu. Nah, berarti ditarik tadi. Tapi nah itu contoh bahwa keyakinan itu bukan keyakinan dulu yang diawali, karena tadi aku berpikir bahwa saya yakin bahwa keyakinan ini jawabannya tanpa dipikirkan dengan logika. Iya, karena kasusnya juga terjadi wong-wong yang mendahulukan keyakinan, dia tidak mempertimbangkan hal-hal yang logis. Benar. Itu maksudnya, jadi kayak sebuah kubu lah di sini, yang sedang kita hadapkan ya. Antara kubu logika dengan kubu keyakinan. Sama kayak misal MU sama Liverpool atau atau tim-tim atau kayak misal bubur nggak diaduk gitu kan. Itu kan sebuah pertentangan ya. Nah, ini aku mengibaratkan chapter cinta ini logika atau keyakinan tuh seperti itu nih. Nah, tadi kau sudah mengubah alurnya bahwa semuanya dipertimbangkan antara keyakinan. Tidak, kita belum kesimpulan. Kan? Kita masih harus berdiskusi dulu ini. Kau di sini sudah mengubah statement. Jadi aku harus menguji terus ini, Min. Boleh bukan menguji sih, jadi maksudnya kita yakinkan yang kita benarkan yang supaya conclusionnya bisa enak. Kalau mengubah statement kau jadi mempertimbangkan logika juga untuk dimasuk ke intinya itu kan, sebagai bagian dari cinta. Tapi memang kalau wong tanpa logika dia over keyakinan, maka keadaan-keadaan yang logis itu dibodoh amat ke. Bagi wong yang logika tanpa meyakini keyakinan, tanpa adanya keyakinan, maka dia kurang feel, kurang rasa, makanya tadi kurang soulnya itu. Nah sekarang kalau kita dihadapkan bahwa keyakinan dan logika ini ada udah sih lawannya lagi? Ada lawannya lagi dak? Keyakinan logika itu sebenarnya lebih luas ya mas, sebenarnya artinya. Intinya logika itu kan logis, masuk akal. Suatu pemikiran yang didasari dengan hasil interaksi, ilmu pengetahuan, penelitian dan sebagainya. Bukan hal yang mistis. Biasanya sih itu logika itu keyakinan yang ada nilai nalarnya sih itu. Walaupun juga hal-hal yang mistis juga dilandasi dengan keyakinan. Ya berdekatan gitu biasanya. Berdekatan. Sama cek ini wong mungkin aku menyinggung, bukan menyinggung tapi kayaknya ini masuk dalam bahasan sih.
beberapa fenomena kita itu kan fenomena kebiasaan, fenomena tradisi. Nah, tradisi ini men, bener kalau sejauh yang kita pinai, sejauh yang kita lihat itu tradisi ini mengedepankan keyakinan, mempersedikit logika. Apakah fase tradisi atau sisi tradisi ini harus dipertahankan sampai sekarang atau tidak bagi kau? Fenomena tradisi lah, cinta dengan latar belakang tradisi atau ada adat-adat yang harus diikuti itu. Nah, di zaman yang sekarang ini kau setuju tidak itu berlaku? Kalau tradisi ya ada ngomongnya dia tidak boleh ada, tapi itu sudah mendarah daging juga. Kadang kan susah emang, karena emang ya sudah turun temurun, ditekankan di ini kan, dibiasakan untuk anak cucunya segala macam harus begini harus begitu. Ya kalau selama tidak menimbulkan hal yang negatif sih oke sih. Tapi mungkin ada yang jadi masalah ketika tradisi ini berbeda dengan aturan agama mungkin. Berbenturannya di agama lagi. Agama yang paling pucuk. Karena memang tradisi itu kan dibuat oleh orang zaman dulu sebenarnya sebagai mungkin ada yang beberapa yang untuk sebagai ungkapan terima kasih kepada Tuhan, tapi mungkin dengan kurangnya pengetahuan agama salah cara mengertinya, tapi cara niatnya kan baik gitu kan. Ya itu sih paling. Jadi tergantung penerimaan masing-masing wong. Juga. Apakah memakai itu atau tidak? Kan juga masuk ya, misalnya ada di lahat nih misalnya mau meninggal. Kan ada yang namanya nuju hari, 40 dan 40 segala macam. Itu kan kalau dalam agama ada ado sebenarnya kan. Ada yang ngomong ado. Ada yang ngomong ado, beda-beda pendapat orang kan. Nah, terus juga ada yang ngomong ado. Tapi kan dia di keluarga aku. Balik aja keluarga aku misalnya. Keluarga aku kalau secara tradisi harus ado tuh. Mengikuti keadaan lingkungan sekitar. Tapi kalau di dua tradisi bapakku sini kan, bapakku Ganelir dan Muhammadiyah juga. Kan kalau ada Muhammadiyah ada ado itu. Tapi karena kita tinggal di sini di daerah lahat ini dan itu tradisinya begitu, kita tidak bisa ada. Kita juga memikirkan lingkungan masyarakat. Efek sosialnya kayak cak mana itu? Sosialnya mana? Keluarga kita dan lingkungan. Dan artian juga niat kita bukan karena kita menyalahi aturan agama segala macam, tapi niat kita mungkin ya bersedekah. Dan juga untuk mempererat tali silaturahmi dengan tetangga, mungkin kan juga selain itu kan bisa memberitahu juga bahwa ini kita memperingati atas meninggalnya saudara atau saudari atau apa gitu kan. Jadi niat kita bukan ke arah yang untuk kita beryakin bahwa tanggal hari 7 ini dia masih ada di dekat rumah. Makin lama semakin jauh, bukan itu yang kita yakini, tapi keyakinan itu ya kita mempertahankan tradisi ini agar menjaga hubungan baik dengan tetangga, dengan daerah sini gitu kan. Sehingga ya itu tadi, bukan tinggal niat kita lah misalnya untuk apa cak mana itu. Terus balik lagi anyway tentang cinta tadi. Kita ngomong tadi bahwa di fase kehidupan sekarang itu kayak cinta itu menjadi persoalan yang rumit. Pasti rumit, bukan mudah. Maksudnya itu secara pemikiran, secara pertimbangan itu kayak lebih rumit dibanding kita mengingat zaman dulu gitu. Ya. Nah, sebenarnya yang berpengaruh itu di zaman sekarang ini apakah keyakinannya ataukah logikanya yang paling besar membuat kita itu sering merumitkan soal cinta. Itu soal logika ya fenomena sekarang. Karena ya pemikiran orang sekarang ini kan menikah itu salah satunya sebagai kebutuhan. Harus memenuhi kebutuhan. Ya maksudnya harus memenuhi kebutuhan gitu kan. Misalnya ya barang kata ya memang menikah itu sebuah keinginan juga salah bagi orang lain. Tapi after married jangan lupa bahwa kehidupan itu berlangsung. Kita menikah itu bukan dalam artian sekedar kita memenuhi
sunnah agama segala macam itu, perintah agama itu segala macam. Tapi juga kalau ketika kita memang kita mengikuti perintah agama, tapi ketika kita menjalankannya kita tidak memikirkan cara matang segala macam, itu kan menjadi hubungan menjadi kacau, membuat masalah, marah segala macam, ya berantem segala macam, menyebabkan hal yang negatif. Itu kan juga menjadi suatu hal yang salah gitu kan. Dalam agama pun menjadi salah sebenarnya akhirnya. Nah, kalau di zaman yang mungkin orang tua kita itu terlihat berarti lebih terlihat keyakinannya tinggi itu ya. Dibanding dengan bukan logikanya ada tapi mereka mendahulukan keyakinan itu. Maksudnya itu after married, after mereka ijab yaitu rezeki bisa dicari gitu. Ya, bisa dicari bareng-bareng. Zaman dulu kan bener gak sih itu? Iya, karena memang zaman kalau menurut aku kan. Kalau zaman dulu itu kan mereka yakin bahwa ketika menikah itu ada baiklah rezekinya. Ya, pasti ada lah, mungkin punya anak banyak, ada lah banyak anak rezeki. Banyak anak banyak rezeki, istilah zaman dulu. Mereka yakin dengan itu. Tanpa mungkin ya adalah mungkin beberapa yang memikirkan oh kedepannya kita harus dengan pendapat segini begini, tapi kan ada yang orang menikah ya tadi maksudnya berpikir bahwa bakal ada baik rezeki jalan ke depannya, ada baik lah jalan kayak ini segala macam gitu ya, maka begitulah cuma berarti tapi tidak tahu juga sih kalau misalnya perubahan itu memang terjadi kan, perubahan antara ada fase keyakinan dan logika itu berubah. Karena pause dulu, ada suara motor, bentar ya. Dia terganggu. Jadi kau. Biar. Indi. India. Bagaimana tadi? Aisyah istri Rasulullah pulang. Dia itu. Tadi korong kalau kucing. Sampai mana tuh? Sampai zaman cinta. Yang tadi kayak zaman dulu itu kan tinggi keyakinannya, zaman sekarang lebih tinggi logikanya. Nah, tapi pertanyaan aku sih kok cuma sebenarnya. Aku udah bisa menggeneralisasi juga kan kalau misalnya zaman dulu tuh uang pakai keyakinan baik. Kalau misalnya nih uang yang berpikir bahwa menikah dinikahi, maksudnya dijodohi dengan uang tuanya yang dia ceweknya tamatan SMA, tapi ada nih yang cowok PNS dijodohi lah sama uang tuanya dengan pikiran, dengan logika yang uang tua ini bahwa anaknya bakal tentram dan dia juga bakal terbantu dengan anaknya nikah dengan PNS terjamin kehidupannya kan. Nah itu juga sebenarnya bisa dilandasi logika juga sih. Zaman Siti Nurbaya lah, anggaplah kalau zaman dulu istilahnya kan. Tapi untuk beberapa kasus kan kalau di zaman dulu itu kan terjadi karena fase kehidupan itu berlangsung itu susah ya. Maksudnya itu kalau memang udah lagi sekolah dan udah ada kegiatan apa-apa zaman dulu itu disuruh kawin. Nah itu cowok dan cewek paling besar sih cewek yang banyak kan terjadi disuruh menikah itu ya, menikah di usia muda dan muda banget, mungkin di bawah standar umur menikah tahun zaman sekarang. Kalau soal logika bahwa anak ini akan terjamin dengan laki-laki yang sudah berpenghasilan, memang itu masuk dalam logika memang. Tapi kan secara persentase mungkin tidak banyak yang kayak itu zaman dulu. Mungkin. Intinya dan kayak zaman sekarang nih, orang menjadi rumit juga karena apa ya? Karena kayak zaman dulu tuh beberapa orang tua yang kita kenal, kita tahu bisa di lingkungan kita, kebanyakan ada fase-fase pacaran, ada fase-fase PDKT yang lama. Ketemu berapa saat terus galak, terus dia datang ke rumah. Terus dia datangnya rumah cewek dia langsung diajak nikah.
Dan cewek ini yakin karena orang tuanya sudah setuju dan cewek juga setuju ya. Padahal zaman itu informasi tentang kehidupan orang itu belum seperti sekarang. Nah, apakah dengan adanya teknologi dan segala macam tentang ini kita jadi tidak milih-milih mungkin, atau tidak yakin dengan diri kita, tidak yakin dengan pilihan kita, yang membuat cinta zaman sekarang itu rumit. Apakah itu benar menurut kau? Benar sih. Lebih ke apa ya, dengan mudahnya informasi yang kita dapat, baik itu dalam sosial media ataupun berita-berita segala macam di apalah itu pokoknya terkait informasi wong-wong nih artis-artis muda ya, atau mungkin pengusaha muda yang umur 20 tapi sudah punya uang miliaran. Nah, nikah muda dan punya ya, berkata sih Rachel Fernanda Nicole zaman belum kan yang nikah masih umur berapa belasan kan ya waktu itu ya, belasan atau 20 tuh itu udah nikah dan kaya gitu misalnya kan. Itu kan jadi membuat pemikiran anak-anak muda sekarang itu bahwa apa ya, tergiur kan, orang. Dan banyak kasusnya, bukan cuma Nico dan Rachel itu kan, banyak kasus di media sosial yang dimana Instagram ya tempat orang yang menunjukkan yang bagus-bagus dan bukan yang dikit yang menunjukkan kejelekan. Jadi situ kan orang berpikir bahwa hidup orang enak semua, hidup orang muda tapi udah kaya segala macam. Berarti kan orang mikir saya harus terpicu gitu kan. Memang dampak positifnya memang kita terpicu untuk menjadi seperti itu. Tapi kan jalan orang berbeda-beda. Ada yang cepat dari memang dia mungkin punya kemampuan yang bisa memadai untuk mencapai itu, sehingga dia bisa memang mungkin menjadi seseorang yang dia lihat tadi. Tapi tidak semua orang kayak itu. Tidak semua orang begitu. Jangan disamakan. Ada yang mempunyai privilege yang dari awal memang keluarga orang kaya, bapaknya pengusaha, mungkin mereka bisa gitu. Tapi kan ada beberapa yang harus mulai dari nol, yang ya harus bekerja dulu sebagai apa gitu kan, terus meningkat naik jabatan baru bisa seperti itu. Dan itu tidak dengan waktu yang sangat cepat. Oke, apa mana? Lupa aku tadi. Udah amat lah, penting tentang itulah. Bahas lagi lah. Zaman sekarang, zaman sekarang. Ini yang sekarang itu kan itu privilege ini. Tidak semua orang bisa disamakan. Tidak bisa semua orang. Jadi soal itu tuh memang mempengaruhi sosmed ya. Mempengaruhi dan tinggal mungkin masing-masing kita yang memfilter apapun kita punya preferensi yang bisa kita capai gitu. Jangan terlalu terpaku pada pencapaian orang lain. Tapi buatlah pencapaian sendiri yang dimana kita mampu. Jangan terlalu memaksakan. Orang kaya belum tentu, yang terlalu banyak juga belum tentu bahagia. Tapi yang terlalu sedikit uang juga sepertinya tidak terlalu bahagia. Serba susah. Intinya kita merasa mensyukuri, merasa cukup. Yo, namanya hidup mungkin enggak ada batasnya ya. Setiap bulan HP keluar terus, serinya, mobil baru terus, emas bagus-bagus galau, berlian bagus-bagus galau, baju anak muda misalnya baju fashion segala macam ini banyak yang keluar baru, Shopee baru, dan memang godaan uang itu kan 3F biasanya. Food, fun, and passion. Jadi uang kalap dengan 3 hal ini biasanya. Psikologi dasar kebutuhan manusia kan. Nah, tinggal kita memanage diri kita supaya apa yang kita gapai itu benar-benar passion, benar-benar apa ya? Kalau menurutku soul yang kita bangun sih itu. Karena tanpa soul yang kita bangun, hidup tuh malah tidak ada artinya sama sekali. Ya udah sih. Ya karena emang ngeblank banget. Yo kau berarti mengiyakan enggak apa bahwa kita ngebangun hidup itu juga dengan rasa, dengan soul, dengan keyakinan, dengan logika yang kita yakini supaya semuanya itu balance ya itu. Benar ya. Tanpa jiwa manusia itu hanya
tong kosong. Asik. Quotes, tanpa jiwa manusia itu hanya tong kosong. Yang bunyinya tung tung tung. Oke, aku rasa series kali ini cukup dan ini menjadi bagus, menjadi enak ya. Semoga ke depan kita makin bertumbuh dengan baik, orang-orang sekitar kita juga makin baik, semua lingkungan kita juga menjadi lingkungan yang baik, lingkungan yang sehat. Karena masyarakat yang sehat akan menjadikan dunia yang sehat. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Oh? Ya, Wow. pisang. Banana. Sebenarnya Tapi ini di luar di luar bahasan yang utama ini. behind the skin. Oh iya ya. Ya, Apa? tambahan. Kalau soal cinta tadi aku sudah closing tadi Iya. tentang sehat-sehat tadi. Sekarang tentang pisang. Oh, bukan. Jangan di mood please. Oh, enggak. Jangan traveling please. Iya apa mah? Jadi kau lebih mengusahakan sesuatu atau memperjuangkan sesuatu? Memperjuangkan. Kenapa tidak mengusahakan sesuatu? Karena dengan memperjuangkan kita harus ada usaha. Kalau sekadar mengusahakan? Kalau mengusahakan tapi tanpa berjuang, untuk apa? Karena perjuangan itu sebenarnya berjuang itu lebih ke apa? Dengan ada apa motivasi apa mana ngomongnya? Didasari dengan motivasi. Iya, kalau misalnya kita udah kata motivasi kan malas berjuang, ngapain biarlah. Udah kata motivasi Nah. ya kan. Tapi kalau kita apa tadi berjuang dengan apa? Berjuang atau berusaha? Berusaha. Kalau kita berusaha kan otomatis kan ada motivasi yang mana kita dengan berjuang tadi. Kunci berjuang Iya. keluar. Itu sih kalau aku ya mendapat uang beda-beda. Mendapat orang beda-beda. Kalau Mina apa ya, di zaman sekarang kan apapun itu makin serba susah gitu. Jadi aku juga setuju untuk sebuah istilah berjuang. Tapi dalam konteks cinta ini merepet dikit lagi ya. Cinta itu ya cinta. Kalau cinta dengan hitung-hitungan, kalau cinta dengan merasa diri itu berjuang dengan segalanya, itu bukan lagi cinta. Tapi kalkulasi, hitung-hitungan. Nanti aja ini, entah itu keluarga, entah itu orang kita sayang dan sebagainya. Apa yang kita berikan, terus waktu yang kita luangkan, terus misal badai, hujan, segala macam kita terabas untuk bertemu misal dengan wong yang kita sayang ini, ya kita menjalani itu dengan senang sih, tidak hitung-hitungan, tidak merasa terbebani, tidak pengen terima balik juga. Terbalik misalnya, aku lah berjuang tapi tidak terima balik. Apa dia yang aku dapat? Jadi menurut aku, dan ini quotes-nya ini dari Sujiwo Tejo sih, cinta itu ya cinta, jadi tidak ada definisi yang tidak perlu dengan embel-embel ya. Karena dia ganteng, karena dia kaya, segala macam. Kalau dia pakai itu berarti bukan cinta tapi kalkulasi. Ya, tidak memungkiri juga bahwa bukan masalah munafik atau apa ya. Sebenarnya punya apa ya, cinta orang tuh berbeda-beda tadi kan. Mungkin kalau orang ngomong masalah dia galak dengan yang belangga segala macam, ya mungkin definisi cinta yang dia tahu begitu. Itu bebas sebenarnya. Iya kan? Ya bebas. Tapi bagi aku yang aku meyakininya adalah aku setuju dengan pernyataan itu. Karena level tertinggi kita ya memang mencinta dengan apa yang kita cinta. Sama kayak kita kerjalah dengan apa yang kamu hobi. Jadikan hobimu sebagai kerja. Aja. Ya.
akan lebih mudah ya itu kan kalau kita mengerjakan apa yang kita sudah senangi. Kalau kita terpaksa kan akan adaptasi lagi, terus terpaksa mungkin kesannya Kerjanya gitu. tidak maksimal. Tidak maksimal, kalau lagi down pengen bubar, pengen out kayak itu kan. Tapi kalau kita merasa itu adalah hobi, nah itu pasang surut kita akan terabas, akan jalani terus. Jadi seperti itu teman-teman. Malam yang indah malam hari ini dengan Amin. Ini hampir setengah hari dengan Amin hari ini. Semoga lah. Semoga kita semua bahagia. Bahagia Karena itu penting. Punya uang banyak tidak bahagia untuk apa? Untuk apa? Tidak punya uang juga tidak bahagia juga tidak untuk apa? Tidak punya cinta apalagi. Asik. Oke, itu baik untuk konten kali ini. Semoga ada manfaatnya. Kita ketemu lagi di lain waktu. Kembali ke lab talk. Oke lu, tapi lu ada pesan juga. Apa? Dari seluruh kata-kata ataupun pendapat saya tadi, mohon maaf kalau saya seperti orang bodoh. Enggak lah. Oh, udah. Kalau subjektif kita masing-masing. Udah. Pendapat Tapi kita, emang- jadi orang bebas berpendapat. Oh, iya. Tapi ya, yang Santai. pasti No hard feeling guys. jangan terlalu diambil hati kalau Baper, ada yang jangan salah, baper. Karena ini memang pendapat sendiri. Kalau emang punya pendapat yang berbeda, yaitu pendapat Silakan. Anda. Tidak bisa saya memaksakan dan tidak bisa juga Anda memaksakan saya. Oke. Karena itu Oke, Min. udah kan? Terima kasih. Semoga ketemu di lain waktu lagi. Sukses untuk cita-citanya dan juga Ya. sukses untuk cintanya. Asik.